Oke, enggak, siapa yang mau buka? Yuk. Ya udah, oke. Halo, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok berapa ya? Ya, kelompok yang beranggotakan Luis Vigo, Pio Bayu, dan Abdurrahman Alif akan mempresentasikan analisis impor Indonesia. Sektor yang kami ambil adalah sektor pengadaan alat kesehatan. Oke, yang pertama dimulai dari resume video ya. Videonya itu berjudul Jokowi Geram Alat Kesehatan, CCTV hingga sepatu tentara masih impor. Video ini diambil dari YouTube ada di channel Kompas TV. Oke, jadi video ini berisi pidato Bapak Presiden kita Joko Widodo yang dilakukan di Bali pada tanggal 25 Maret 2022, beberapa saat kemarin gitu, belum lama. Beliau itu marah karena staf-stafnya, dalam artian pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu, masih memiliki kebiasaan yaitu melakukan pengadaan barang secara impor. Dan barang-barang yang diimpornya itu adalah barang-barang yang kurang pantas untuk diimpor, tidak patut untuk diimpor, seperti CCTV, seragam, sepatu tentara atau polisi, alat-alat kesehatan, hingga bangku dan kursi sekolah. Nah, maksudnya tidak patut diimpor karena beliau mengatakan bahwa barang-barang tersebut sebetulnya masih bisa diproduksi oleh UMKM kita, jadi oleh dalam negeri lah gitu kurang lebih. Nah, kemudian di video tersebut dijelaskan ada direktur dari Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira. Dalam diskusinya bersama presenter dari Kompas TV, ia menyebutkan bahwa akar masalah dari persoalan ini adalah sebetulnya ada pihak dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam kementerian itu yang sengaja mempermainkan pengadaan barang dan jasa. Jadi sebetulnya ini bisa dikendalikan. Gitu. Kemudian menurut LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, hingga saat ini kontribusi UMKM itu masih 33% dari total kapasitasnya, itu sebetulnya 60%, artinya masih 50% dari kapasitas maksimumnya. Artinya masih bisa dimaksimalkan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Yang pertama, masalahnya adalah standarisasi produk untuk produk lokal itu untuk maju bersaing gitu ya, go nasional itu sulit gitu ya. Yang pertama itu. Jadi tuntutannya banyak. Jadi produk UMKM-nya banyak yang tidak lolos gitu karena standarnya terlalu susah untuk UMKM masuk ke pasar gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya tuntutan ekspor yang banyak di saat tuntutan pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu tinggi. Jadinya UMKM itu kebermanfaatannya mungkin masih kurang dirasakan. Itu. Nah, salah satu solusi yang beliau katakan adalah harus diadakan transparansi kinerja dan pengecekan pada setiap elemen baik pada pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, beliau menyebutkan bahwa ada lembaga yang belum memenuhi standar pengadaan barang, misalnya impornya terlalu banyak daripada dia mengambil pengadaan barang dari dalam negeri, nanti misalnya pendanaannya atau perizinan dari pemerintahnya akan dipersulit, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke bagian selanjutnya, analisis impor pada sektor kesehatan. Ya, yang studi kasus yang kita pilih adalah ventilator Indonesia. Silakan dilanjut. Ya, aku ya. Baik. Alat kesehatan itu merupakan salah satu sektor impor yang cukup besar ya di Indonesia. Nah, terutama sejak pandemi COVID-19, semakin besar gitu impor di sisi alat kesehatan. Namun sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk meminimalisir impor alat kesehatan itu sendiri. Nah, selain itu, hal ini juga memberikan impuls gitu ya, atau insentif pada berbagai pihak untuk berlomba-lomba melakukan riset dan produksi alat kesehatan. Salah satunya adalah ventilator. Nah, beberapa pihak itu diantaranya misalnya Ventilator Indonesia atau VNI, mungkin ada juga Venindo gitu ya. Nah, di situ juga membuktikan bahwa hal tersebut menjadikan Indonesia tuh sebenarnya bisa gitu untuk memproduksi alat kesehatan di dalam negeri gitu. Nah, namun memang masih ada banyak hal yang diperlukan atau tantangan yang ada gitu. Salah satunya adalah mengenai rantai produksi, bagaimana untuk adanya landasan rantai produksi yang kuat untuk dapat memproduksi alat-alat kesehatan secara mandiri di dalam negeri. Oke, untuk landasan rantai produksi sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu pada sisi upstream, lalu pada sisi internal, dan di downstream. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan, Vigo. Oke.
Pertama kita ini akan mengenal tentang supply chain management. Supply chain management itu dalam artian bahasa Indonesianya itu merupakan manajemen rantai pasok. Nah, kegiatan ini, SCM ini merupakan sebuah serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Intinya, rantai pasok ini tuh merupakan kegiatan yang biasa dilakukan pada perusahaan, khususnya biasanya perusahaan manufacturing ini, untuk mengkonversi berbagai bahan mentah menjadi barang jadi, dan akhirnya didistribusikan kepada konsumen. Nah, pada proses SCM ini tuh proses ini melibatkan banyak sektor. Sektor apa aja? Yang pertama itu ada di sektor pelanggan atau customer itu sendiri. Kemudian kita ada di bagian sektor perencanaan atau planning. Kemudian ada di bagian pembelian atau purchasing. Kemudian ada persediaan, inventory, produksi itu sendiri, production, dan di bidang transportasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, SCM ini tuh secara jenisnya dibagi menjadi 3, dan umumnya perusahaan-perusahaan itu menerapkan 3 jenis supply chain ini. Yang pertama ada upstream supply chain, yang kedua internal supply chain, dan yang ketiga downstream supply chain. Nah, pada upstream supply chain ini tuh kegiatan utamanya di sini adalah perusahaan itu memposisikan dirinya sebagai penghubung utama. Mungkin ke slide yang 3 tadi aja, boleh. Nah ini, oke. Nah ini tuh untuk upstream supply chain ini dia perusahaan itu menempatkan diri sebagai penghubung utama kepada konsumen dan reseller. Jadi aktivitas utamanya di sini adalah perusahaan fokus pada pengadaan produknya. Kemudian di bagian internal supply chain itu sendiri, yang kedua ini tuh merupakan proses penginputan bahan mentah ke gudang perusahaan yang mana bahan mentah ini tuh nantinya akan menjadi bahan baku dari pembuatan produk selanjutnya. Di sini tuh yang paling penting adalah manajemen produksinya, fabrikasi serta perencanaan dan pencatatan dari penghitungan bahan mentah yang masuk gudang. Kemudian terakhir itu ada di downstream supply chain. Di sini tuh yang menjadi aktivitas utamanya adalah pemasaran produk serta pengiriman produk ke konsumen. Jadi perusahaan harus memastikan transportasi untuk layanan pengiriman produk ke konsumen. Oke, next. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke upstream supply chain untuk analisis tentang pengadaan alat kesehatan khususnya di ventilator Indonesia itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prio sebelumnya bahwa Indonesia itu tuh sebenarnya sudah sangat mampu untuk membuat ventilator sendiri. Terbukti dengan banyaknya ventilator buatan karya anak bangsa yang telah berhasil diluncurkan dan diproduksi terutama pada saat pandemi COVID-19 lalu saat tinggi-tingginya. Nah, cuma pengadaan ventilator Indonesia ini tuh perlu adanya pengembangan kualitas serta manajemen produksi dari ventilator karya anak bangsa ini. Tidak hanya sebatas hanya bisa menciptakan ventilator yang mampu berfungsi, tetapi ventilator ini juga harus mampu mempunyai kualitas yang baik dan kualitas yang baik atau build quality-nya yang baik serta durability-nya yang bagus. Nah, hal ini tuh untuk mendapatkan kualitas yang bagus, produksi yang dalam jumlah besar atau produksi massal agar bisa memenuhi kebutuhan pasar itu perlu adanya kerjasama dengan perusahaan manufacturing yang sudah terjamin, yang sudah tersertifikasi untuk agar jumlahnya ini tuh bisa diperbanyak secara optimal dan kualitas produk ventilatornya itu pun bisa terjamin. Nah, kalau misalkan produknya itu sendiri udah terjamin, maka perusahaan itu tuh akan lebih mudah untuk masuk ke masyarakat karena dengan kualitas yang baik dan durability-nya yang tidak kalah dengan produk-produk ekspor, produk-produk luar negeri, maka kepercayaan customer itu akan timbul dengan sendirinya. Sehingga customer pun bisa akhirnya perlahan beralih ke produk lokal. Oke, selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya pada sisi internal supply chain. Nah, internal supply chain ini terkait dengan proses di dalam perusahaan tersebut, yaitu proses input bahan baku ke gudang, kemudian ditransformasikan menjadi bahan dasar hingga produksi dan menghasilkan output atau sebuah produk gitu, sebuah produk jadi. Dalam hal ventilator ini, landasan rantai pasok produksi
di sisi internal ini memerlukan proses produksi yang terstandar gitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan konsisten tentunya. Nah, karena produksi pada skala massal itu perlu adanya quality control gitu yang ketat. Oleh karena itu tentunya tidak ada pihak yang bisa berdiri sendiri gitu untuk membuat ventilator ini. Misalnya dari sisi bahan baku saja, itu komponen-komponen yang diperlukan di ventilator itu mungkin juga perlu kita bekerja sama dengan berbagai pihak itu, diadakan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang dapat mensuplai komponen tersebut. Kemudian untuk memproduksi ventilatornya pun itu harus ada kerjasama dengan perusahaan yang memang sudah berpengalaman dalam produksi alat kesehatan gitu, sehingga alat kesehatan yang diproduksi itu pun akan berkualitas dan dapat dipercaya gitulah, dapat dijamin kualitasnya, sehingga ini akan memenuhi kebutuhan dari rumah sakit. Nah, untuk agar supaya hal ini dapat terjadi, ini merupakan tantangan yang besar ya. Makanya harus ada dorongan dari pemerintah atau insentif dari pemerintah agar pengusaha-pengusaha itu atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan itu, yang selama ini mungkin nggak memproduksi ventilator, itu bisa menggandeng para pihak-pihak yang tadi sudah melakukan riset dan segala macamnya untuk berkolaborasi gitu untuk memproduksi ventilator gitu. Karena tidak mungkin dari sisi orang mungkin bisa melakukan riset dan membuat ventilator gitu, tapi untuk memproduksi massal dengan kualitas yang bagus itu perlu pihak lain gitu. Jadi harus ada kolaborasi tentunya. Lanjut. Kemudian pada sisi downstream atau hilir dari rantai produksi dari supply chain management, ini dilakukan distribusi produk pada konsumen. Nah, hal ini juga menyangkut terkait dengan pelayanan akhir seperti after sales, misalnya ada unit produk yang rusak harus diganti atau ada garansi dan perbaikan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk menjamin kelancaran pada sisi downstream ini itu diperlukan adanya kerjasama yang erat dari rumah sakit sebagai konsumen dan atau pengguna produk, Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah. Nah, pada kasus ventilator Indonesia misalnya ada satu hal yang menarik yang terjadi di mana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan pembelian unit gitu, yang kemudian hal itu dihibahkan kepada rumah sakit. Nah, tentunya hal ini akan menimbulkan beberapa masalah, diantaranya adanya kurang koordinasi juga menyebabkan rumah sakit itu tidak siap menerima ventilator yang dihibahkan tersebut gitu. Dan juga misalnya ada kerusakan dari unit tersebut atau produk tersebut, itu akan sulit diperbaiki gitu, karena mungkin staf rumah sakit atau teknisi yang ada di rumah sakit itu tidak familiar dengan alat tersebut dan tidak pernah ada koordinasi sebelumnya gitu. Nah, oleh karena itu dalam hal downstream juga rumah sakit perlu dilibatkan dalam proses pendistribusiannya sebagai konsumen gitu. Misalnya salah satu yang mungkin dilakukan misalnya adalah pelatihan pada teknisi alat kesehatan di rumah sakit untuk melakukan perbaikan alat atau mengenali kerusakan pada saat operasional, sehingga lebih mudah ketika kita pada saat melakukan operasionalnya gitu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat malam.